Hai semuanya, di video kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana cara apply visa buat belajar di Taiwan. Nah, di Taiwan sendiri itu ada banyak jenis visa kalau kalian mau belajar ke sini. Jadi nanti aku bakal ngajarin apa aja perbedaannya dan kalian cocok buat apply di mana. Dan di video kali ini aku bakal fokus buat ngajarin gimana cara apply visa buat overseas Chinese student. Karena itu visa yang dulu aku apply. Perkenalan dulu, nama aku Victoria Hong. Aku dari Taiwan selama 9, hampir 10 tahun. Jadi pertama aku ke Taiwan itu buat SMA, terus lanjut kuliah, dan akhirnya kerja. Dan di channel ini aku bakal sharing-sharing pengalaman aku selama aku tinggal di Taiwan. Oke, langsung aja ke topik kali ini. Sebelum aku ngebahas cara gimana apply visa overseas Chinese, menurut aku kita penting banget buat tahu apa itu visa dan jenis-jenis visa yang bisa kalian apply kalau kalian mau belajar di Taiwan. Nah, apa itu visa? Visa itu satu dokumen yang dikasih dari satu negara buat kalian bisa masuk dan keluar dari negara tersebut. Nah, visa itu secara fisiknya itu ada di dalam paspor kalian nih. Jadi sebelum kalian mau apply visa, kalian harus punya paspor dulu. Nah, dalam paspor ini bakal ada halaman-halaman di mana visa kalian itu bisa ditaruh gitu. Jadi biasanya itu bentuknya itu stamp atau stiker. Visa sendiri itu ada banyak tipe kalau kalian mau sekolah di Taiwan. Biasanya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu yang tadi overseas Chinese student. Yang kedua itu ada visa sekolah. Yang ketiga itu ada visa sekolah bahasa doang. Visa overseas Chinese ini itu bisa diberikan buat orang-orang yang memenuhi kriteria overseas Chinese. Kriteria selengkapnya bakal aku taruh di link di bawah ini. Tapi intinya itu, kalau kalian keturunan dari Cina dan lahir di negara yang lain, misalnya buyut kalian itu dari China, provinsi Fujian, dan kalian lahir di Indonesia itu, kalian termasuk overseas Chinese. Dan seingat aku, kalian juga bakal ditanyain, kalian itu keturunan Cina dari mana. Jadi kalian harus tahu asal-usul kalian. Ada juga yang namanya visa belajar. Jadi visa belajar ini kalau kalian pilih dia, berarti kalian itu termasuk international student. Nah, kriteria selengkapnya aku juga bakal taruh di link di bawah ini. Baik juga nih orang-orang yang memenuhi kriteria overseas Chinese sama yang visa belajar sekolah ini, yang international student. Jadi pilih yang mana nih? Secara umumnya, bedanya overseas Chinese sama international student itu ada 2 ya. Yang pertama itu biaya sekolah, yang kedua itu beasiswa. Biaya sekolah overseas Chinese student itu sama dengan biaya sekolah murid-murid Taiwan. Biaya sekolahnya sendiri itu range-nya besar ya. Kalau kalian masuk ke Univ National yang dari pemerintah Taiwan, biasanya itu range-nya mungkin 20 sampai 30 ribu lebih Taiwan dollar. Kalau misalnya kalian masuk swasta, lebih besar ya. Mungkin bisa sampai 2 kali lipatnya. Tapi kalau international student itu, biaya sekolahnya itu 2 kali lipatnya overseas Chinese student. Jadi 2 kali lipat dari harga normal. Aku juga pernah dengar ada orang yang pernah ngomong kalau dia itu overseas Chinese student, jadi dapat beasiswa 50%. Nah, ini bukan ya. Jadi maksudnya dia itu mungkin 50% lebih murah dibanding international student. Tapi itu sebenarnya bukan beasiswa, itu harga normal yang memang murid-murid Taiwan dan murid overseas Chinese student itu harus bayar. Beasiswa itu biasanya kalau buat international student itu jauh lebih banyak. Dan setahu aku, kalau international student itu banyak yang beasiswanya full, bahkan sampai dapat uang jajan juga. Tapi itu harus apply sebelum masuk ke sekolahnya. Jadi di Indonesia itu udah harus di-apply dulu dan harus udah pasti semuanya, baru ke Taiwan. Nah, kalau buat overseas Chinese student itu, biasanya beasiswanya kalau udah masuk ke sekolah. Kayak aku dulu, karena aku itu overseas Chinese student, aku dapat beasiswanya itu beasiswa ranking di kelas. Jadi saingannya itu sama orang-orang Taiwan sekelas gitu. Dan beasiswanya itu kecil banget. Kalau buat ranking, dari ranking 1 sampai 3 itu biasanya bahkan gak nyampe 1.000
atau mungkin kurang lebih 1.000 NT dollar ya, buat 1 semester. Perlu aku ingetin juga, kalau misalnya kalian udah pilih status dari salah satu ini, kalian nggak bisa pindah ke status yang lain. Jadi visanya itu ya harus apply salah satu ini gitu. Ada juga yang namanya visa bahasa. Jadi visa bahasa ini biasanya buat kalian yang kalau cuma pengen ke Taiwan buat belajar bahasa Mandarin selama setahun atau 2 tahun dan mau balik ke Indonesia. Biasanya itu apply-nya visa bahasa ini ya. Dan penting banget kalau kalian mau apply visa yang tadi ini, tiga-tiganya itu, kalian harus udah dapat surat penerimaan dari sekolah kalian yang di Taiwan ini. Oke, sekarang kalian udah tahu visa mana yang harus kalian apply. Kita lanjutin aja ke gimana cara apply visa overseas Chinese student. Yang pertama, kalian harus siapin dokumen persyaratan. Persyaratan-persyaratannya juga aku bakal taruh di link di bawah. Yang pertama, kalian harus isi formulir aplikasi. Formulir aplikasinya bakal aku taruh di link di bawah ini. Buka formnya, dan buat overseas Chinese student, kalian pilih yang general visa. Terus kalian isi semuanya sesuai biodata kalian, dan kalau udah selesai, di print keluar dan ditanda tangan. Yang kedua, kalian harus punya 1 fotokopi KK Indonesia. Yang ketiga itu kalian harus punya paspor asli dan fotokopiannya. Fotokopinya cuma yang ada muka kalian aja, 1 halaman itu. Dan paspor itu harus berlaku 6 bulan ke atas. Yang keempat, kalian harus punya 2 lembar pas foto berwarna dengan latar belakang putih, ukuran 4x6. Yang kelima, kalian harus memenuhi syarat buat mengajukan visa overseas Chinese student. Syaratnya itu sama kayak yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, dan syarat lengkapnya bakal aku taruh di bawah ini. Yang keenam, kalian harus punya surat penerimaan dari sekolah di Taiwan, harus yang ada asli dan 1 fotokopi. Sebelum kalian mengajukan visa permohonan buat sekolah di Taiwan, yang pasti kalian harus udah tahu mau sekolah di mana. Kalau kalian mau sekolah SMP atau SMA di Taiwan, aku ada bikin video yang ngejelasin gimana cara sekolah SMA SMP di sini, dan aku bakal taruh linknya di sini, mungkin di sini, dan di bawah juga. Kalian harus punya ijazah dan transkrip nilai terakhir. Yang ke-8, kalian harus medical check-up. Jadi waktu medical check-up itu, permohonan visa itu harus dilampirkan buat klinik yang nanti kalian medical check-up itu. Medical itu harus dilakukan di klinik yang direkomendasikan dari pemerintah Taiwan. Daftar klinik-kliniknya bakal aku taruh di bawah ini. Jadi kalian tinggal pilih klinik mana yang paling dekat sama rumah kalian. Aku juga mau ingetin kalau kalian mau medical itu harus puasa dulu 12 jam sebelumnya gitu. Jadi kalian nggak boleh makan dan cuma boleh minum air doang. Jangan udah nyampe ke kliniknya dan tahu-taunya kalian nggak puasa. Di klinik ini kalian bakal dicek kalian udah vaksin MMR atau belum. MMR itu campak, gondongan, dan rubella. Oke, yang ke-9, kalian harus punya tanggal dokumen resmi dan nomor surat daftar siswa yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan di Taiwan. Setelah kalian udah ngumpulin semua dokumen-dokumen yang tadi aku jelasin, ke-9-9-nya, kalian harus ke TETO, atau yang namanya itu Taipei Economic and Trade Office. Jadi di Indonesia itu nggak ada yang namanya kedutaan Taiwan. Jadi fungsinya TETO ini mirip kedutaan Taiwan di Indonesia. Nah, kalian siap-siap, mungkin kalian bakal di-interview. Aku sendiri, seinget aku nggak di-interview. Tapi itu udah lama banget, dan aku udah lupa. Link website TETO sama alamatnya bakal aku taruh juga di link di bawah ini. Nah, kapan nih visa buat belajar di Taiwan dibuka? TETO bilang sekarang, Februari 2022 itu masih belum dibuka. Biasanya itu dibuka waktu September, dan TETO sendiri juga bilang dia masih nunggu pemberitahuan selanjutnya. Oke, jadi sekarang kalau kalian udah punya visanya, kalian baru beli tiket pesawat. Terus karena sekarang itu lagi pandemi, kalian juga harus dapetin hotel karantina dulu di Taiwan, terus harus PCR 2x24 jam sebelum penerbangan. Tapi itu semua bakal terlalu panjang kalau aku jelasin di video kali ini. Kalau kalian mau tahu dokumen-dokumen yang harus disiapin kalau mau ke Taiwan itu, kalian bisa komen juga di bawah, biar mungkin aku
bikin videonya. Kalau kalian dapat manfaat dari video kali ini, jangan lupa di like videonya, itu bakal ngebantu aku banget, dan komen di bawah tentang topik-topik yang kalian penasaran, tentang mungkin belajar di Taiwan, kuliah di Taiwan, atau kerja di Taiwan, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye!